Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton. Jika orang yang tidak tertolong setelah 6 jam ini, dok, berarti kan dia, mohon maaf, berarti kan akan mengalami kematian, dok, ya. Kematian seseorang yang karena serangan jantung, itu ciri khasnya apa, dok? Biasanya begini, jantung itu kan dia mompa. Ya. Begitu jantung kehabisan darah ke situ, maka dia nggak bisa mompa lagi, dia mati jantungnya. Begitu dia mati, Franky tahu darah yang disebar oleh jantung terbanyak di kepala, karena kepala kita tuh CPU-nya itu perlu banyak darah. Nah, jadi sebagian besar di kepala, maka darah dari kepala nggak bisa balik. Darah dari kepala nggak Nggak balik? bisa balik karena jantungnya udah stop. Kan mesti begini balik ke jantung disebar lagi gitu kan. Dia nggak bisa itu. Akhirnya akibatnya apa? Kalau orang serangan jantung gampang, mukanya biru. Mukanya biru, bibirnya biru. Orang kan waktu itu kita pernah ngomong soal lebam mayat ya. Orang meninggal kan bagian belakang biru. Kalau orang serangan jantung, darah ini nggak sampai ke kuku, nggak sampai ke ujung jari karena udah mati kan jantungnya. Jarinya biru, kukunya pada biru, bibirnya biru, mukanya biru, terus lebam mayatnya itu lebih luas sampai ke depan-depan. Jadi kita lihat mukanya biru, nah itu dia. Jadi itu adalah kekurangan oksigen di sini, tapi karena darah juga nggak bisa balik. Kalau mayat juga bisa menjadi biru kan, dok? Biru. Biru bukan gara-gara lampu ya. Jangan salah. Soalnya saya ngomong sama fotografer. Dia bilang ini karena lampu, bukan. Emangnya betul-betul biru. Nah, itu beda ya, dok. Jadi artinya kalau orang serangan jantung, birunya langsung instan ya? Instan seketika itu juga. Kalau memang karena memang sudah usia jam berapa jamnya kan dia menjadi biru ya, dok. Ya. Tapi ya normal itu kalau lebam mayat di belakang, Franky. Jadi kalau di belakang, di punggung biru. Kalau misalnya sampai ke sini, ini paling sampai belakang telinga nih biru. Sini biru. Tapi telinga enggak. Kalau dia sampai ke telinga, sampai ke muka biru. Jadi artinya terjadi perbedaan yang mendasar ya? Iya. Kalau saya sih dari jauh aja bilang itu serangan jantung tuh. Belum otopsi loh. Serangan jantung. Udah ketahuan ya? Iya gitu. Nah, kalau sampai harus diotopsi kayak gitu, dok. Ini kan kita bicara masalah otopsi nih, dok. Dokter udah tahu serangan jantung. Ya. Tapi si mahasiswa, dok, bener nggak sih ini, dok? Itu yang diperiksa apa aja, dok? Sama juga seperti itu, dok? Orang kalau masuk ke UGD dalam kondisi sedang serangan jantung, itu yang dilakukan dokter adalah dikasih oksigen. Untuk dapetin oksigen, kasih. Mau di EKG, itu mutlak. Dari EKG itu gelombangnya jadi berubah, Franky. Jadi kita bisa tahu, oh gelombangnya berubah, oh berarti mampet. Mampetnya di pembuluh darah yang mana? Yang depan, apa yang sebelah kanan, apa sebelah kiri, di sebelah mana ketahuan dari gambaran gelombang tadi. Itu kalau orang hidup. Tapi setelah itu dokter lakukan ambil darah. Ambil darah, ada beberapa kalau otot jantungnya mati karena nggak ada dapat oksigen, nggak dapat darah, itu ada beberapa enzim yang naik. Enzimnya itu ada CK, namanya CKMB, ada troponin, itu 3, CKMB sama troponin. Itu diperiksa darahnya, dia naik berarti ada jantung yang mati. Otot jantung yang mati. Nah itu harus masuk di bukan ICU, ICCU. Nah itu dikasihlah obat macam-macam buat ngelepasin mampetnya, melarutkan darah yang mampet, terus kemudian melebarkan pembuluh darah dan macam-macam. Bukan ICU ya, ICCU, cardiac intensive cardiac care unit ya. Dok, kan jantung punya 4 bilik ya, dok? Ya. Kalau nggak salah, dok ya. Sumpama. Bukan 4 bilik, 2 bilik, 2 serambi. Oh, 2 bilik, 4 kamar ya, dok ya? 2 kamar, satunya tuh terasnya ada 2. Oke, sorry, dok. Serambi namanya. Serambi sama bilik ya, dok ya. Nah, kalau misalkan kayak tadi ada pemampetan di satu sisi, dok ya, itu bisa mengakibatkan kematian di salah satu sisi tadi. Iya. Kalau sudah dia mati, terus dikasih oksigen, masih ada manfaatnya nggak, dok? Atau kalau dia belum mati sesungguhnya, artinya mati itu ada proses. Nah, itu proses 6 jam itu loh. Kalau 6 jam itu nggak tertolong, ya mati selanjutnya jadi mati.
Tapi kalau selama sampai ke sana dikasih. Berarti golden period itu adalah untuk menyelamatkan supaya tidak menjadi mati yang sesungguhnya. Iya, betul. Oke. Jadi begitu. Jadi itu makanya yang urgent apa? Dikasih oksigen, dikasih pengencer darah, dikasih pelebar pembuluh darah. Nah, kalau dia misalnya bisa dilakukan tindakan ya dipasang di balon, dimasukin kateter, terus ditiup supaya dia melebar daerah itu. Atau di bypass, langsung di bypass. Bisa selamat, banyak yang selamat. Pakai flyover juga ya dok ya di dalam badan ya. Nggak kayak sekarang masalah kembali ke pertanyaan, apakah orang serangan jantung perlu diotopsi? Nah, saya bilang begini, kuncinya satu, Frankie. Di dalam KUHP sendiri pun dibilang pada kasus korban luka, keracunan atau mati yang diduga karena tindak pidana, jangan lupa itu. Mesti ada diduga karena tindak pidana. Nah, diduga tindak pidana itu harus otopsi karena kita mau menghukum orang. Tapi kalau misalnya ada orang lagi biasa lah, misalnya umur 60 tahun, lagi duduk-duduk tiba-tiba brek, ambruk, mukanya biru. Kita duga ini kayaknya serangan jantung nih. Tapi dia nggak mau diotopsi karena bukan kasus polisi kan? Ya kan biasanya rasanya keluarga tuh nggak mau dok ya? Iya kan. Nah terus kita ambil darahnya, darah masih bisa diambil, Frankie. Diambil darahnya, diperiksa CK, MB, troponin. Kalau positif tinggi, ya berarti matinya serangan jantung. Nggak mesti diotopsi. Nah, buktinya dokter UGD kok bisa mendiagnosis dia serangan jantung walaupun nggak diotopsi? Karena masih kelihatan EKG. Gejalanya masih ditanya kenapa, begini-begini dia masih bisa periksa lah. Tapi kalau orang udah mati kan semuanya udah nggak ada. Napas nggak ada, denyut tadi nggak ada, EKG nggak ada. Gimana caranya? Tapi ada bekasnya. Orang serangan jantung itu enzim tadinya tuh CK, MB sama troponin masih tinggi. Jadi ngecek orang serangan jantung tuh banyak cara ya dok? Iya. Nah artinya saya suka nebak-nebakan mahasiswa gini. Ini orang kayak gini. Saya bilang ini serangan jantung. Bagaimana buktikannya? Harus otopsi. Saya bilang siapa suruh otopsi? Ambil kan kamu belajar kedokteran kan, ilmu kedokteran forensik menerapkan ilmu kedokteran untuk kepentingan hukum. Kalau misalnya memang seperti itu, kenapa nggak kamu ambil darahnya? Emang tiba-tiba hilang tuh CKMB-nya tiba-tiba dari tinggi terus tiba-tiba mati hilang. Seorang yang sudah menjadi mayat dok ya, itu darahnya bisa diambil setelah masih dalam kurun waktu berapa lama dok? Tidak ada patokan. Nggak ada patokan. Kalau dia jago, Frankie, jagonya dokter yang urusan mayat itu apa? Kalau kamu pergi ke lab atau di rumah sakit, dia bisa suntik. Kenapa bisa suntik, Frankie? Karena di raba masih berdenyut. Iya. Ya, tahu di situ pembuluh darah, disedot di situ. Tapi kalau orang mati kan udah nggak berdenyut. Nah, dia tapi tahu lokasinya di mana. Dia tusuk, terus masih bisa dapat darah asal masuknya ke pembuluh darah. Nah, dokter forensik mah jago, Frankie. Nggak tunggu denyut. Sebab kalau dia berdenyut, dokter yang pingsan. Dia langsung gini, nah ini pembuluh darah, dia pegang di sini, ditusuk, cus dapat darahnya. Jadi kalau bilang sampai berapa jam? Tergantung keahliannya dokter. Kalau ditusuknya bukan di pembuluh darah ya sampai kapan juga nggak bisa dapat ya. Gitu. Jadi, terus dok kalau untuk yang keluarga-keluarga yang otopsi kayak gitu dok, penolakan keluarga dok, itu bagaimana mengatasinya dok? Begini, penolakan itu memang banyak. Itu yang namanya penolakan otopsi bukan cuma di Indonesia, di luar negeri pun ada banyak. Tapi sepanjang ada aturan dan petugas-petugasnya itu konsisten dengan aturan, itu tidak ada excuse. Contohnya di Amerika, gimana Amerika itu dengan orang dengan sangat menjunjung tinggi individualisme segala macam. Seorang presiden yang lagi jalan dia di mobil ditembak orang, semua orang tahu kalau dia mati ditembak, tapi dia nggak pernah ngomong bahwa itu mati ditembak sebelum otopsi. JFK diotopsi loh, otopsinya lama. Setelah diotopsi dilihat ada anak peluru sini, salurannya ke sini, yang kena organ ini, baru diomongin dia mati ditembak. Padahal orang udah ngelihat filmnya, videonya dia ditembak udah beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu. Itu aja diotopsi. Kenapa? Penegakan hukumnya tegas. Indonesia sebenarnya kalau mau melakukan itu, KUHP itu sudah menyatakan bisa periksa luar, periksa dalam. Kapolri sudah menginstruksikan tahun 75 sampai sekarang masih berlaku bahwa orang mati tidak wajar harus diotopsi. Karena tanpa otopsi, no crime. Kalau no crime, no suspect. Gitu loh. Prinsip itu aja. Kalau konsisten dengan itu, ya harus otopsi. Ya, tapi kan kewenangan ada pada polisi. Nah, di beberapa daerah yang dimana orang menolak otopsi,
itu urusannya Pak Polisi, bukan urusan dokter. Bukan dokter forensik ya. Nah, kalau dokter diperintah polisi dia harus nurut. Disuruh otopsi dia otopsi, kalau nggak diotopsi ya nggak boleh gitu loh dokter. Dan kasus otopsi bukan kasus rujukan loh. Misalnya orang polisi suruh saya otopsi, pas saya nggak mau otopsi, suruh Frankie aja nih dokter forensik lain, nggak bisa. Saya nggak bisa merujuk pasien. Beda sama pasien biasa. Bisa dirujuk. Nggak bisa dok ya? Nggak bisa. Kalau disuruh di daerah misalnya dokter umum harus otopsi ya otopsi lah. Saya lagi sibuk nih, kamu atau yang lebih ahlinya sana lagi gitu. Bahkan dokter yang tidak mau otopsi itu bisa kena pasal, Frankie. Bisa 216 KUHP itu 4,5 bulan tidak melaksanakan perintah pejabat yang berwenang atau tidak mau melaksanakan tindakan pemeriksaan jenazah itu 9 bulan, Frankie. Cuman sedihnya di sini seperti dokter kemarin pernah ngomong, nggak dibantu dengan pengawalan dok ya pada waktu otopsi ya? Tidak, tapi kalau saya sih prinsipnya kalau yang namanya seperti itu, saya lihat aja situasinya, saya hadepin. Tapi kalau bisa nggak gitu, saya bilang suruh urusan ke polisi deh, saya tunda sementara ini, saya bantu kamu, saya nggak lakukan apapun urusan dengan polisi. Ya sama polisi kalau diizinkan tidak otopsi ya tidak otopsi. Tapi saya kasih tahu warningnya, kalau nggak diotopsi tidak boleh dikremasi, Frankie. Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kalau dikremasi itu nggak ada bukti, semua hilang. Oh iya. Kalau dia harus dikubur, dan kalau dikubur bisa gali kubur, dan kali-kali kubur keluarga yang harus tanggung biayanya. Oh gitu ya? Iya. Nah dok, balik lagi ke si penyakit jantung tadi dok. Kan dokter bilang kalau otopsi itu atas, tengah, bawah dok ya. Kepala dibuka, diperiksa isi. Dari sini ke bawah dibuka juga. Untuk orang yang serangan jantung, apakah diperlukan 3 lengkap seperti itu otopsinya dok? Begini, setiap organ kita tuh banyak sekali, Frankie, dari atas sampai ke bawah tuh banyak sekali. Walaupun di sini ada serangan jantung, saya sering kali ketemu ada orang ketabrak, Frankie. Begitu diperiksa jantungnya tuh ada bekas infak, ototnya mati, berarti dia pernah serangan jantung. Matinya karena ketabrak. Artinya, walaupun kelihatan ada serangan jantung, di otaknya ada tumor, bisa aja matinya karena tumor. Jantungnya sih nggak kenapa-napa, gitu loh. Makanya tanpa otopsi lengkap tidak ada sebab mati. Iya, jadi artinya kemungkinan mati itu nggak melulu daripada apa yang kita lihat ya dok. Ya, jadi diperiksa yang lain tuh untuk mencari ada nggak bagian lain yang bisa bikin mati. Kalau nggak ada, cuma ini doang, matinya itu. Jadi orang sudah divonis sakit jantung nih dok, tahu-tahu dia mati. Bukan melulu karena matinya karena jantungnya dok ya. Walaupun mukanya biru segala macam, bisa saja sebab yang lain ya dok. Makanya itu ya. Jadi prinsipnya dokter tuh bukan cenayang lah. Dia mesti lihat sendiri, makanya disebut otopsi, lihat sendiri. Nggak bisa lihatnya diwakili orang. Misalnya mantrinya lah yang periksa, saya duduk-duduk sini ngopi gitu, nggak boleh. Saya harus turun. Ilmunya beda dok ya. Oke dok, jadi balik kepada ini, mungkin kita bisa tarik semacam untuk pemahaman kepada yang mahasiswa dokter yang sekarang lagi nonton nih dokter nih, bahwa artinya untuk yang tadi tusuk tadi ataupun ditempelengin segala macam, itu jangan dianggap bahwa itu sudah menyelesaikan masalah terhadap serangan jantung tadi dok ya. Tapi ada satu, Frankie, ya, yang saya mau tambahkan gini. Kalau serangan jantung itu terjadi pada kondisi yang tidak wajar, bagaimana tuh dok? Itu wajib otopsi. Kita pernah dapetin ada orang direktur lagi rapat pimpinan, tiba-tiba dia ambruk, jatuh, sininya benjol karena meja, dia meninggal. Orang tahu dia pernah sakit jantung koroner. Itu kan sebenarnya bisa aja kan jantung koroner kena. Kalau dia meninggalnya di rumah lagi tidur, ya udah serangan jantung kan. Tapi ini masalah lagi rapat, bisa aja kan dia kena racun. Yang lain itu jadi otopsi, Frankie. Nah, kita pernah dapetin juga kasus di Bogor. Lagi masanya demo-demo pada waktu itu sebelum 98, demo sembahyang Jumat. Nah, ada perwira polisi sembahyang Jumat di situ. Selesai, dia lagi jalan tiba-tiba ambruk. Di sini mukanya lecet, hidungnya lecet, sininya lecet. Mati. Orang menduga dia didorong orang dari belakang. Jatuh dan mati. Matinya mungkin karena kena kepala gitu kan. Dugaannya kan kelihatannya kan jatuh. Ada mahasiswa ditangkap 6 orang. Nah, itu menjadi, walaupun itu kemudian serangan jantung atau apapun, nggak bisa dipastikan karena itu ada tersangka. Nah,
pada waktu itu diotopsi. Otopsinya serangan jantung. Case closed. Itu sebabnya tadi saya bilang di awal, di forensik UI saja waktu zaman saya itu 300 otopsi orang yang mati sakit. Tapi mati sakit pada kondisi yang luar biasa gitu. Habis berantem sama istri tiba-tiba mati. Orang pikir jangan-jangan diracun gitu loh. Ya kan? Kita nggak pernah tahu, Franky. Ini ada satu yang tadi dokter bilang, orang jatuh tiba-tiba, Dok ya. Bisa saja karena jantung, Dok ya. Kan orang saking rendahnya tekanan darah kan bisa juga jatuh. Betul. Apa yang membedakannya, Dok? Dari dua hal itu. Ada nggak pembeda khususnya? Karena saya pernah ngalamin, Dok, seperti itu pada waktu tekanan darah saya masih rendah. Ini agak aneh juga, Dok. Tekanan darah saya waktu kecil itu tinggi. Waktu usia saya sekitar remaja itu rendah. Sekarang tuh kayaknya udah normal karena udah seperti tinggi, udah seperti rendah, sekarang normal kan, Dok. Bisa begitu kan, Dok ya? Oh, bisa. Nah, itu apa yang menjadi pembedanya untuk yang orang jatuh karena jantung ataukah jatuh karena tekanan darah terlalu rendah? Nah, sekarang gini, kita mesti diagnosisnya yang jantung dulu. Kalau jantung ini ya kan kita kalau otopsi kan harus dibuka organnya. Waktu kita potong jantung itu kan ada pembuluh darahnya, koroner itu. Kalau dia serangan jantung kita potong gitu seperti motong kawat, krek gitu, karena ada kapurnya. Begitu kita kalau ada kapur krek gitu. Tapi kalau nggak ada kapur begitu kita potong, biasanya tuh bulat gini, Franky, gede. Tapi kalau dia udah mulai mampet karena kolesterol itu jadi sempit. Kita kadang-kadang ngelihat pembuluh darahnya itu tinggal 30% lubangnya. Ada yang cuma tinggal titik doang. Berarti dia udah mampet banget gitu loh. Nah, dari situ ketahuan situ. Kedua, kalau di serangan jantung waktu kita potong ototnya, otot itu warnanya seperti kayak daging gitu ya. Agak-agak kemerahan begitu. Tapi kalau ini berdarah, Franky. Di ototnya itu berdarah. Kalau berdarah merah-merah itu berarti serangan jantung akut. Gak lama. Tapi kalau dia dulu pernah serangan jantung begitu dipotong, ototnya putih. Udah diganti sama jaringan ikat, jaringan parut. Sama seperti kalau kita luka kan ada jaringan parut kayak gitu. Ada jaringan parut. Jadi kelihatan sama mata telanjang. Tapi kalau tekanan darah rendah nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa ya. Tapi sama ya, jatuh bisa mengakibatkan kematian juga ya, dua-duanya itu, Dok ya. Tapi berarti katanya nih, Dok, tekanan darah rendah lebih tidak berbahaya dibanding orang tekanan darah tinggi, Dok ya. Oleh karena itu makanya pembalap-pembalap di dunia itu di F1 itu tekanan darahnya rendah semua, Dok. Oh iya gitu. Iya, betul. Tapi kamu tahu nggak ada orang yang bisa darah tinggi itu gara-gara makanan, Franky? Gara-gara garam juga, Dok. Itu ada waktu itu saya pergi ke satu tempat di satu negara. Setiap hari makannya kare. Kare kentang, besoknya kare wortel, kare. Baru hari ketiga yang darah tinggi banyak, Franky. Gebrak meja, mana dagingnya katanya. Iya, Dok, katanya orang bilang katanya terlalu banyak makan garam itu sakit tekanan darah tinggi. Kalau saya punya pemikiran terbalik. Yang nggak pernah makan garam itu yang punya penyakit tekanan darah tinggi. Dia nggak dikasih garam terus. Nanti dia marah-marah. Baik, dokter, ini masalah untuk yang tadi penyakit jantung untuk pencegahan awalnya, Dok ya. Tetap aja kan kita harus ke dokter jantung ya. Makasih banget nih, Dok. Mudah-mudahan mahasiswa dokter di sini, mahasiswa online dokter bisa mendapatkan tambahan, Dok ya. Oke, Dok. Makasih, Dok. Ntar kita tunggu, jangan pulang dulu, Dok. Ini kita kan kita minum dan gitu nanti kita lanjutin lagi ada pertanyaan-pertanyaan dari komentar yang harus kita bahas, Dok. Oke, makasih, Dok. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tune di X Undercover, karena akan ada video baru setiap hari Rabu dan Jumat. Terima kasih sudah menonton.